Halo Pak Sigit dan teman-teman semua, perkenalkan aku Brigita dan teman-teman aku Gabriela dan juga Josephine. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi tentang Kerajaan Majapahit. Sebelum kita masuk dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta kehidupan politiknya, Gibi akan ngejelasin dulu nih sejarah singkat dari Kerajaan Majapahit. Jadi Gab, sejarah singkatnya itu gimana sih? Jadi sejarah singkatnya itu adalah jadi Kerajaan Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Nah, kerajaan ini tuh udah pernah mencapai puncak kejayaannya dan menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389. Konon, awal kerajaan Majapahit ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Tujuh Kartanegara yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari sebuah buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Monggol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Nama Raden Wijaya ini telah disematkan untuk menghormati pamannya pendiri kerajaan Singasari serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Nah, kita memasuki ke dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit. Yang beberapa sifatnya yaitu kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi dan selalu didukung oleh birokrasi, dan selanjutnya raja selalu dianggap sebagai otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Apa itu aparat birokrasi? Nah, aparat birokrasi ini selalu membantu raja dalam melaksanakan pemerintahan. Yang pertama yaitu ada Rakren Mahamantri Katrini, yaitu biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Yang kedua yaitu Rakren Mantri Dipakira-Rikiran, yaitu Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Ketiga adalah Dharma Daksa, para pejabat hukum keagamaan. Dan yang terakhir yaitu Dharma Upapati, yaitu para pejabat keagamaan. Nah, pembagian wilayah dan tata susunan pemerintahan pusat daerah dibagi menjadi 6, yaitu Bumi, Nagara, Watek, Kuwu, Wanua, dan Kabuyutan. Lalu masuki ke dalam konsep teritorial era kemaharajaan Talasokrasisat pemerintahan Gajah Mada. Yang pertama kita mempunyai negara agung atau negara utama. Inti kerajaan Arya ini meliputi setengah bagian timur Jawa dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para bre atau bangsawan yang merupakan kerabat dekat raja. Yang kedua kita mempunyai mancanegara atau area yang melingkupi negara agung. Wilayah mancanegara termasuk di dalam seluruh daerah Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung, dan Palembang di Sumatera. Dan terakhir yaitu Nusantara. Dalam area ini adalah kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Nah, sekarang kita memasuki ke dalam sistem politik Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1215 Saka atau 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit yang bergelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya memerintah Majapahit selama 16 tahun dan wafat pada tahun 1309 Masehi. Raja Jayanegara atau putranya Raden Wijaya memerintah Majapahit antara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Lalu kemudian Raja Jayanegara dibunuh oleh Rakren Dharmaputra Wineh Sukatanca atau seorang tabib yang berdendam. Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya Jaya Wisnuwardani Maharajasa memerintah Majapahit pada tahun 1328 sampai 1305. Lalu kemudian Hayam Wuruk atau putra Tribhuwanatunggadewi menjadi raja pada tahun 1350 Masehi. Berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya dengan menundukkan seluruh wilayah Nusantara. Namun Nusantara kembali pecah belah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat. Lalu kita memasuki ke dalam visi politik kerajaan Majapahit. Yang pertama kita mempunyai Sidi Wasesa,
yaitu seorang pemimpin haruslah bersahabat dengan rakyatnya sendiri. Kedua yaitu Wigraha Wasesa adalah seorang pemimpin mampu mempertahankan hubungan baik. Ketiga yaitu Wibawa Wasesa adalah seorang pemimpin harus berwibawa dan disegani oleh rakyat, tetangga, dan musuh. Yang keempat yaitu Unaya Wasesa menuntut seseorang pemimpin harus cakap dan bijak sehingga memuaskan semua pihak. Kemudian ada Gasraya Wasesa harus menghadapi seseorang pemimpin yang harus mampu menghadapi musuh. Dan yang terakhir yaitu Stana Wasesa adalah seorang pemimpin dituntut untuk selalu dapat menjaga hubungan baik dan perdamaian. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sistem sosial budaya Kerajaan Majapahit. Oke, jadi kita akan memasuki sistem sosial budaya yang berada di Kerajaan Majapahit. Jadi kehidupan sosial pada masa Majapahit adalah aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kratagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Di zaman Kerajaan Majapahit, jika terdapat konflik antar masyarakat, mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan kekerasan. Makanan rakyat biasa di Majapahit kala itu sangat kotor, sebab mereka memakan serangga dan ulat yang dibakar sebentar di atas api. Belum lagi urusan kebersihan rumah. Rakyat Majapahit memelihara anjing dan makan serta tidur bersama anjingnya tanpa rasa risih sedikit pun. Dalam kehidupan yang aman, tentram, dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, candi. Banyak sekali candi-candi peninggalan Majapahit. Contohnya adalah Candi Penataran di Biltar, Candi Brahu, Candi Bentar Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan Makam Troloyo di Trowulan. Yang kedua adalah Kesusanteran. Zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan zaman Majapahit akhir. Sastra zaman Majapahit awal adalah Kitab Negara Kratagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah. Yang kedua ada Kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Ada sastra zaman Majapahit akhir. Yang pertama adalah Kitab Pararaton, isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Yang kedua ada Kitab Sorandakan, isinya tentang pemberontakan Sora. Yang ketiga ada Kitab Dayana, isinya tentang peristiwa Bubat. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin sistem ekonomi dari Kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit ini mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, yaitu pada masa 1350 sampai 1389 Masehi. Pada era Hayam Wuruk ini yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Majapahit meraih kemajuan di berbagai sektor kehidupannya, termasuk dalam sektor ekonomi. Kerajaan yang awalnya dulu hanya digerakkan dari hasil panen pertanian bertanah basah dan kering, sekarang berkembang pesat menjadi kerajaan maritim sebagai pusat perdagangan dan ekonomi di Nusantara selama berabad-abad loh. Kegiatan ekonomi yang dijalankan juga berbeda-beda di setiap wilayahnya. Di Jawa, mereka lebih menitikberatkan sektor pertanian dan menghasilkan makanan. Sedangkan di luar Jawa lebih menitikberatkan perdagangan tanaman dan rempah-rempah. Lalu di kota pelabuhan ada kegiatan perdagangan, menerima bea cukai, dan juga pajak. Kegiatan transaksi sehari-hari dalam perekonomian di Pulau Jawa ini seperti membeli atau menjual barang dan membayar pajak menggunakan koin emas dan perak pada abad ke-8 dan mulai digunakan secara penuh sebagai alat transaksi seabad kemudian. Tapi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ini terjadi perubahan secara drastis dengan penggantian penggunaan uang koin emas dan perak menjadi koin impor lembaga Cina tunai. Nah, ada dua faktor nih yang mendukung kemajuan ekonomi. Yang pertama adalah karena adanya Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Kerajaan Majapahit ini memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di daratan rendah bagian utara Jawa Timur.
Keberadaan dua sungai inilah yang menjadi faktor utama sebagai pendukung perekonomian Majapahit. Tanah di wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani, serta menghasilkan banyak komoditas pertanian untuk memperkuat perekonomian kerajaan. Pertanian dikembangkan pada sawah-sawah dan ladang dengan sistem bergilir. Tujuannya apa sih? Tujuan dari sistem ini adalah untuk melestarikan lahan dan menjaga kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas dalam jangka waktu yang panjang. Dalam buku Sejarah Indonesia 2014 dijelaskan bahwa era Ayah Muruk dibangun sarana dan prasarana lalu lintas seperti jembatan dan jalanan. Adanya akses ini sebagai penghubung antar tempat semakin mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang berdampak positif terhadap kemakmuran Kerajaan Majapahit. Lalu yang kedua, adanya pelabuhan dan bandar dagang di pesisir utara. Pelabuhan atau bandar dagang ini sangat penting dalam mendukung perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi Majapahit. Di wilayah kekuasaan Majapahit ini terdapat banyak kota pesisir yang sekaligus menjadi pelabuhan. Contohnya adalah Canggu, Surabaya, dan masih banyak lagi. Pelabuhan atau bandar-bandar dagang Majapahit ini berfungsi sebagai sarana ekspor-impor dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, Majapahit juga diuntungkan dengan hasil pajaknya. Pada masa itu sudah terjadi perdagangan antar pulau bahkan perniagaan dengan luar seperti dengan Cina, India, Thailand, Iran, dan negeri-negeri Melayu serta kawasan timur Nusantara. Nah, sekarang kita akan masuk ke peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Ya, oke. Jadi ini ada yang pertama nih peninggalan tentang kitab ya. Jadi ini ada kitab Negara Kertagama dan kitab Sutasoma. Pertama-tama kitab Negara Kertagama terlebih dahulu. Negara Kertagama berarti negara dengan tradisi atau agama yang suci. Kitab ini berisi tentang istilah Raja-Raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, dan upacara serada. Wilayah Kerajaan Majapahit dan negara-negara bawahan Majapahit. Empu Prapanca menyelesaikan naskah ini di usia tua dalam pertapaan di lereng gunung di desa Kamalasana. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bunyinya adalah Praneka Datu Winuwus Buddha Wiswa Bineki Rakwaring Apan Kena Parwa Nosen Malaka Eng Jiunatwa Kalawan Siwatatu Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkura. Oke, kira-kira seperti itu. Dalam bait tersebut dikatakan bahwa meskipun Buddha dan Siwa berbeda tetapi dapat dikenali. Sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Berbeda tetapi tunggal sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka artinya beraneka ragam, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Sehingga pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi Empu Tantular ini hidup pada masa pemerintahan Raja Sanagara atau Hayam Wuruk yang merupakan penganut agama Buddha tetapi terbuka pada agama lain, terutama agama Hindu Siwa. Selanjutnya kita memasuki pada Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1924 Masehi ini menceritakan tentang pemberian anugerah Raja Kertarajasa Jayawardana kepada pejabat desa Kudadu berupa penetapan desa Kudadu sebagai sima. Pemberian anugerah tersebut karena mereka telah berjasa membantu Raden Wijaya saat dikejar oleh tentara Jayakatwang dalam peristiwa pemberontakan Jayakatwang kepada Singasari. Prasasti Kudadu atau yang juga dikenal dengan Prasasti Gunung Kutak mengatakan mengenai pemberian karunia Raja Kertajasa Jayawardana ke petinggi Dusun Kudadu berbentuk penentuan Dusun Kudadu sebagai sima untuk dinikmati oleh petinggi Dusun Kudadu dan turunan-keturunannya sampai akhir zaman. Yang kedua yaitu ada Prasasti Sukamerta. Prasasti ini berisi tentang informasi bahwa Raden Wijaya telah menikahi 4 putri Kartanegara yang diantaranya adalah Sri Paduka Parameswari, Dyah Sri Tribuaneswari, kedua yaitu Sri Paduka Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, 3 yaitu Sri Paduka Jayendra Dewi Dyah Dewi Pranaparamita, dan terakhir yaitu Sri Paduka Raja Padni Dyah Dewi Gatyatri.
Prasasti ini juga memberitahu informasi tentang anak Raden Wijaya yang bernama Jayanegara dari istrinya Sri Paduka Parameswari Dyasri Tubawaneswari yang dinobatkan sebagai Raja Muda di daerah Daha. Sekarang aku bakal ngejelasin peninggalan sejarah dari segi candinya nih. Jadi yang pertama ada Candi Brahu. Candi Brahu ini terletak di kawasan situs arkeologi di Duku Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat oleh Empu Sendok dan berguna sebagai tempat pembakaran jenazah para raja-raja Majapahit. Akan tetapi, para penelitian yang sudah dilakukan tidak ditemukan bekas abu dari mayat pada candi tersebut. Sekarang, candi ini dijadikan sebagai tempat ibadah agama Buddha yang dilakukan setiap hari besar saja. Candi ini sendiri dibangun dengan gaya kultur Buddha menghadap ke barat dan memakai batu bata merah. Candi Brahu ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi, tetapi banyak ahli yang memiliki perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Lalu yang kedua ada Candi Ceto. Candi Ceto ini adalah peninggalan Majapahit yang masih kokoh berdiri hingga sekarang. Candi bercorak agama Hindu ini juga kuat berdiri pada masa akhir pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kompleks candi ini digunakan oleh penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan. Candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa atau Kejawen. Strukturnya yang bertingkat atau bisa disebut dengan punden perundak yang membuat candi ini juga merupakan kultur budaya Nusantara dengan sifatnya Hinduismenya. Saat ditemukan, candi ini berbentuk sebuah reruntuhan dengan 14 teras yang memanjang dari barat ke timur. Meskipun pada saat ini tinggal 13 teras saja dan pemugaran dilakukan pada 9 teras saja. Sujono Humardani mengubah banyak struktur asli dari candinya, tetapi konsep punden perundaknya tetap dipertahankan untuk mempertahankan si Hinduismenya itu. Nah, setelah selesai presentasi, maka terjadinya sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan kalian bisa dimasuki ke dalam kolom chat di dalam Google Classroom. Sekian dan terima kasih presentasi kita. Maaf jika ada yang kekalahan.